Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pesona dimanapun berada, apa kabar hari ini? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Firda Amila bisa menyapa sahabat Pesona semua dalam bincang-bincang edukasi dan sharing informasi podcast Pengadilan Agama Purwodadi. Sobat Pesona semuanya, Pengadilan Agama Purwodadi mempunyai inovasi baru. Inovasi tersebut bernama Pesona. Pesona merupakan singkatan dari podcast edukasi dan sharing informasi peradilan agama. Nah, Sobat Pesona semua dapat subscribe channel YouTube kami, Pengadilan Agama Purwodadi, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi dan edukasi dari Pengadilan Agama Purwodadi. Setelah itu, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Baik Sobat Pesona, pada episode 1 kali ini ada narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi. Beliau adalah Bapak Antoni Said, SAGMH. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang Bapak tentang apa yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Oh ya. Oke. Sebelumnya apa saja sih Bapak yang menjadi kewenangan pengadilan agama itu sendiri? Baik, jadi begini Mbak, kewenangan pengadilan agama itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, yang dirubah dengan perubahan terakhir itu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kewenangan pengadilan agama itu secara umum itu berkaitan dengan masalah hukum keluarga, perkawinan, itu macam-macam perkawinan itu. Isinya perkawinan itu yang menjadi wewenang pengadilan agama itu ada perceraian, nah, kemudian ada izin kawin, ada dispensasi kawin, wali adol, kemudian izin poligami, perwalian, hadona, termasuk di dalamnya adalah pembagian harta bersama. Itu yang berkaitan dengan perkawinan. Kemudian ada lagi tentang wakaf, wasiat, waris, hibah, sodako, infak, zakat, itu semua merupakan kewenangan dari pengadilan agama. Dan yang terakhir, yang terbaru itu adalah yang berkaitan dengan perkara ekonomi syariah. Itu kewenangan pengadilan agama yang terakhir, ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ya. Nah, Sobat Pesona, jadi sekarang semakin tercerahkan ya tentang apa saja yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Lalu Bapak khususnya di Pengadilan Agama Purwodadi ini, pengajuan perkara yang terbanyak itu didominasi oleh perkara apa Bapak? Untuk perkara yang terbanyak di Purwodadi masih didominasi oleh perkara yang berkaitan dengan perkawinan. Khususnya tentang perceraian. Oh ya. Perceraian itu dibagi dua Mbak, ada cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat itu perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak itu diajukan oleh pihak suami. Untuk jumlahnya ini cukup luar biasa. Tahun 2022 itu perkara perceraian mencapai 3.500 lebih, tepatnya 3.524. Banyak sekali ya Bapak. Banyak sekali, 3.000 ya. orang yang mendaftar bercerai di Pengadilan Agama Purwodadi. Betul Mbak. Kalau untuk tahun berjalan, tahun sekarang 2023 sampai dengan bulan Oktober itu sudah mencapai angka 2.845 perkara perceraian. Prosentasenya, nah ini prosentasenya ini 70% itu perkara cerai gugat, 30% perkara cerai talak. Ini yang menarik, apakah banyak suami yang
seperti apa sehingga istri banyak mengajukan perkara ke pengadilan agama? Nah, nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Oh iya. Ya. Nggih. Jadi 3.000 orang bercerai di wilayah Grobogan ini ya Betul. Bapak setiap Betul. tahunnya Iya. rata-rata ya Bapak dari 2022 sampai dibandingkan dengan 2023 Ya. kali ini. Nah, dari 3.000-an orang itu faktor penyebabnya itu kira-kira apa Ya. Bapak yang melandasi mereka itu bercerai gitu Ya. Bapak? Menyambung yang tadi Iya. tentang faktor penyebab. Kenapa banyak perkara cerai gugat daripada cerai talak? Karena apa? Masalah ekonomi, Pak. Oh, ekonomi. Ekonomi yang pertama itu pengaruhnya besar sekali. Jadi begini, secara umum perkara cerai di pengadilan agama itu penyebabnya adalah pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Ya. Dari perkara yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan terus-menerus itu kan ada sebabnya. Pertengkaran itu disebabkan karena apa? Yang paling besar yang sudah saya sampaikan tadi, masalah ekonomi. Ekonomi ya Pak. Ekonomi. Ekonomi itu bisa dibilang tulang punggungnya sebuah keluarga. Kalau ekonominya kuat, insya Allah keluarga itu tidak mudah goyah. Terbukti di pengadilan agama ini banyak sekali perkara perceraian yang diajukan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi. Ekonominya kurang. Penyebab yang lain ada, KDRT ada, gangguan pihak ketiga ada, tapi tidak sebanyak masalah ekonomi. Jadi Itu, Mbak. didominasi oleh faktor ekonomi Betul, ya Bapak, yang betul. seorang istri itu merasa tidak cukup dengan Iya. nafkah yang diberikan oleh pihak suami. Betul. Ya, Pak, ya. Iya, iya. Lumayan juga trennya di wilayah Grobogan ini. Nah, selain perceraian Bapak, perkara perceraian itu apa perkara yang menarik perhatian masyarakat khususnya di sekitar Pengadilan Agama Purwodadi ini sehingga indeks perkara itu menjadi sangat signifikan dari tahun ke tahun Bapak? Untuk perkara yang menarik yang banyak disorot sekarang itu perkara permohonan dispensasi kawin, Mbak. Oh ya, dispensasi. Begini, Mbak, perkara dispensasi kawin itu sekarang sedang tren, artinya tren peningkatan yang luar biasa Iya. di seluruh pengadilan agama di Indonesia. Di Indonesia. Apa penyebabnya? Sejak diundangkannya Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Itu disebutkan pasal 7 ayat 1 itu tentang batas usia perkawinan. Iya. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, laki-laki menikah batas minimal umur 19 tahun. Oh, laki-laki 19 Laki-laki. tahun. Ya, Perempuan umur 16 tahun. 16 tahun. Nah, di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ini antara laki-laki dan perempuan umurnya disamakan menjadi 19 tahun. Itu yang menyebabkan angka permohonan dispensasi kawin menjadi melonjak. Iya. Tuh, Mbak. Awalnya 16 tahun boleh menikah. 16 tahun boleh Mulai menikah. tahun 2019 ada undang-undang yang mengharuskan nikah itu minimal 19 tahun. Betul. Baik untuk laki-laki dan perempuan. Sama, gitu ya, Pak, nggih. sama ya. Nah, untuk jumlah perkara masuk dispensasi di Pengadilan Agama Purwodadi ini Bapak, berapa banyaknya Bapak? Perkara dispensasi di Pengadilan Agama Purwodadi ini untuk perbandingan ya, untuk Iya. perbandingan. Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Iya. kita ambil data tahun 2018 misalnya. Itu perkara dispensasi 144. 144 masuk, ya. Setelah berlaku Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, kita ambil data tahun 2020. Ya. Itu ada 900 lebih perkara dispensasi. Hampir
Berapa itu? 900%. 900 perkara berarti ada kenaikan 6 kali lipat. Oh, 6 kali. 6 kali lipat berarti 6 apa ya? 600% ya. 600% perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi kenaikannya. Iya. Nah, itu signifikan sekali. Setelah adanya pemberlakuan undang-undang Betul. gitu ya Bapak. Iya. Oke. Nah, kalau tadi nih faktor penyebab perceraian Bapak. Iya. Nah, sekarang ini faktor penyebab masyarakat itu mendaftar dispensasi nikah itu apa Bapak? Untuk faktor penyebabnya yang pasti karena umurnya kurang ya. Oh, iya. Karena umurnya kurang. Kemudian tingginya tingkat permohonan dispensasi kawin itu diantaranya masalah ekonomi, itu jelas. Kemudian budaya masyarakat kita itu biasa masih kawin muda, istilahnya begitu ya. Budaya masyarakat di pedesaan itu adalah budaya kawin muda, masih berlaku di wilayah Purwodadi, Grobogan, masih berlaku di Kabupaten Grobogan. Sampai sekarang. Kemudian ada lagi dari sisi agama. Dari sisi agama pengaruh, Mbak. Kenapa? Karena orang tua itu ketika anaknya sudah dewasa itu khawatir. Kekhawatiran orang tua itu apa? Anaknya akan berbuat yang di luar apa ya? Ketentuan syariat. Misalnya anak itu kan sekarang lebih cepat dewasa. Gadget itu pengaruhnya besar. Ya. Budaya dari luar masuk ke Indonesia melalui gadget itu istilahnya dunia dalam genggaman. Itu mempercepat proses pendewasaan seorang anak. Namun tidak diimbangi dengan proses kedewasaan secara pemikiran. Hanya proses kedewasaan secara biologis. Secara biologis cepat dewasa, tapi dari segi pemikiran tidak berimbang. Sehingga anak atau orang tua yang sudah melihat anaknya punya pacar, tiap hari boncengan, kesana kesini, merasa khawatir. Sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia yang belum semestinya. Ada program pemerintah itu kan sekarang wajib belajar 12 tahun. 12 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah lulus SMA umurnya baru 18. Masih ada sisa 1 tahun, ini rawan. 1 tahun ini. Mau menikah belum boleh, tidak dinikahkan, anak sudah sedemikian eratnya. Jadi hakimnya yang merasa ada dilema. Hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin itu bisa dibilang serba salah, bisa. Ada dilema, bisa. Kalau dikabulkan itu berarti tidak mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi angka perkawinan usia dini. Kan begitu ya? Kalau tidak dikabulkan, ini masyarakat kita memerlukan kepastian hukum. Masyarakat kita merasa bahwa anak ini sudah layak untuk menikah, sudah mempunyai pekerjaan, secara fisik dia sudah dewasa. Kalau tidak dikabulkan, akan dikhawatirkan terjadi sesuatu yang melanggar norma agama dan norma susila. Begitu, Mbak. Seperti itu ya, Pak. Jadi memang agak dilematis. Oleh karena itu, Pengadilan Agama khususnya mohon ya, ini Pengadilan Agama memohon kepada pemerintah supaya ada semacam sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini, sehingga Pengadilan Agama tidak
seolah-olah menjadi benteng terakhir dari upaya pencegahan pernikahan dini. Karena apa? Izinnya itu pengadilan agama yang mengeluarkan, gitu loh. Namun proses untuk sampai ke pengajuan permohonan dispensasi kawin ini kan panjang. Anak itu ada di sekolah, ada di pergaulan, ada dalam keluarga. Itu pembinaannya itu harus dari yang paling kecil, dari keluarga dulu, diberikan pengertian tentang bahaya pernikahan dini. Di sekolah juga ada edukasi, dari dinas kesehatan juga ada edukasi tentang bahaya stunting, nanti anak lahirnya tidak sempurna kalau umurnya kurang. Jadi masyarakat wawasannya akan jadi luas, sehingga tidak serta-merta ketika sudah ingin menikah, belum cukup umur, gampang jalan terakhir ajukan dispensasi di pengadilan. Nah, itu Mbak. Padahal itu yang bantuan yang bisa terlibat untuk menekan itu kan ya dari banyak ya Bapak ya. Betul. Enggak cuma dari lingkungan pemerintah saja, betul, tapi dari sekolah mungkin. Ya. Paling penting keluarga. Iya. Keluarga, Mbak. Pola pikir orang tua itu harus bisa meyakinkan anaknya bahwa bahayanya tentang perkawinan usia dini atau di bawah umur 19 tahun. Begitu ya Bapak. Baik Bapak, luar biasa informasi dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi ini sangat mengedukasi kita semua. Jadi lebih mengetahui tentang dunia pengadilan agama Bapak, khususnya di Pengadilan Agama Purwodadi ini. Sedikit informasi lagi Bapak. Selain inovasi podcast ini yang sudah diinisiasi oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, Pengadilan Agama Purwodadi juga memiliki inovasi baru lagi Bapak. Nah, itu namanya Ibu Cantik. Nah, Ibu Cantik adalah singkatan dari Inovasi Booking Elektronik, Akta Cerai, Salinan Penetapan, dan Salinan Putusan Bapak. Jadi masyarakat yang akan mengambil produknya, produk pengadilan ini Bapak, tidak harus datang di kantor pengadilan saja, tapi bisa datang ke mall pelayanan publik. Itu yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan Bapak. Nah, di sana itu banyak loket-loket dari instansi lain juga. Tidak hanya pengadilan agama. Tidak hanya pengadilan agama saja, ada Samsat, mungkin perbankan ada di sana. Nah, untuk mekanismenya masyarakat hanya perlu booking Bapak. Jadi WA. Sekarang kan ini chat Bapak chat di WA pelayanan Pengadilan Agama Purwodadi sebelum H-1 pengambilan Bapak. Pesan dulu. Jadi harus pesan dulu besok mau ambil ke sana gitu. Nah, selama ini Bapak sudah banyak yang mengambil di MPP ini Bapak karena mereka tuh merasa senang tanpa antri di sana, dan di sana gedungnya juga bagus katanya, lebih dingin. Ya karena kan cuaca sekarang kan panas ya Bapak, di sana katanya bisa ngadem gitu Bapak. Nah, juga bisa melihat suasana baru kan di sana itu, di luarnya itu kan taman kuliner Bapak ya. Namanya taman kuliner kan banyak pusat kuliner di sana. Nah, jadi walaupun itu masyarakat masih belum mengetahui semuanya tentang MPP ini Bapak, tapi selama masyarakat itu melakukan booking di nomor WhatsApp pelayanan Pengadilan Agama Purwodadi, nanti misalkan tidak tahu bisa tanya dulu MPP itu di mana tempatnya gitu, ngambilnya jam berapa, seperti itu Bapak. Baik Bapak, untuk podcast kali ini saya rasa cukup Bapak. Terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan. Semoga Pengadilan Agama Purwodadi dapat melahirkan inovasi-inovasi baru yang lebih untuk meningkatkan pelayanan Bapak kepada masyarakat. Betul. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Sobat Pesona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.